Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Izzuddin Ibnu Asir dijelaskan, orang pertama yang meletakkan batu pondasi penulisan tanggal dalam sejarah Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Peristiwa itu bermula ketika Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu menjabat sebagai wali kota Basrah dan Kufah mengirim surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang isinya, "Ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun." Datang ke kami beberapa surat darimu yang tidak dicantumkan tanggalnya. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Sebagian mereka mengusulkan penulisan tanggal dimulai dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Sebagian yang lain berpendapat sebaiknya diawali sejak Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Lalu Sayyidina Umar mengambil keputusan. Kalender Islam ditulis sejak hijrahnya Nabi dikarenakan peristiwa itu telah memisah perkara yang hak dan yang batil. Riwayat di atas diceritakan oleh Asy-Sya'bi. Teman-teman yang berbahagia, dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Maimun bin Mihran, diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menerima sebuah dokumen resmi yang mencantumkan tanggal jatuh tempo pada bulan Sya'ban. Sayyidina Umar kemudian mempertanyakan kejelasan waktu yang dimaksud. Seraya berkata, "Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang?" Pertanyaan ini muncul akibat tidak adanya sistem penanggalan yang baku saat itu, sehingga menyebabkan ambiguitas dalam penulisan waktu. Menanggapi permasalahan tersebut, Umar mengumpulkan para sahabat Nabi untuk mencari solusi yang dapat memperjelas sistem pencatatan waktu dalam dokumen resmi. Beberapa sahabat mengusulkan agar digunakan sistem penanggalan Romawi yang dimulai sejak masa Raja Dzulqarnain. Namun, usulan ini ditolak oleh Umar karena dianggap terlalu panjang dan tidak efisien. Usulan lain yang diajukan adalah menggunakan kalender Persia. Namun, setelah ditelusuri, diketahui bahwa sistem penanggalan Persia bersifat tidak konsisten. Setiap kali terjadi penggantian raja, kalender yang lama dihapus dan diganti dengan yang baru, sehingga tidak memiliki kesinambungan historis yang dapat diandalkan. Akhirnya, para sahabat sepakat untuk merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Setelah diteliti, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Maka diputuskan bahwa penanggalan Islam akan dimulai dari tahun Hijriah tersebut. Dengan demikian, sistem kalender hijrah pun ditetapkan, dan setiap dokumen resmi setelah itu diberi tanggal berdasarkan tahun hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan waktu. Teman-teman yang berbahagia, adapun penulisan kalender pra-Islam, anak-anak Nabi Ibrahim mencatat sejak peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim sampai dibangun Baitullah bersama putranya Ismail. Lalu anak-anak Ismail mencatat sejarah sejak dibangun Baitullah sampai mereka terpisah-pisah di berbagai tempat. Demikian ulasan tentang sejarah Islam dan pra-Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.